supaya kami dapat menemukan hati kami yang selama ini merenungkan Tuhan. Dalam kefanaan kami Tuhan, kami ingin dihidupi oleh sabdamu yang kekal. Kami orang tua, kami anak-anak kecil, kami mohon Roh Kudus Tuhan penuhi hati kami, berkuasa dalam hati dan seluruh kehidupan kami, supaya firman Tuhan sungguh-sungguh kami mengerti dan kami hidupi dalam keseharian kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, bacaan kitab suci untuk kita pada Minggu Palma ini diambil dari kitab Perjanjian Baru, Injil Lukas pasal yang ke-9 ayat 35 hingga ayat yang ke-44. Pasal 19 ayat 35 hingga ayat yang ke-44. Saya membaca ayat yang ganjil dan jemaat Tuhan akan membaca ayatnya yang genap. Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia gembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman dalam kehidupan. Hosiana. Untuk anak-anak sekolah minggu, Ibu Pendeta ada pertanyaan. Menurut kalian, siapa Sigma Male dalam Alkitab ini? Ayo, siapa? Yuk, yang sebelah kanan Ibu Pendeta, ada nggak yang kalian anggap Sigma Male dalam Alkitab ini? Sigma, gitu ya. Yang di atas, siapa menurut kalian? Cowok Sigma di sini siapa? Betul. Nggak ada yang Daud ya? Yusuf? Enggak ya? Jadi sepakat Tuhan Yesus. Ya. Bapak Ibu tahu Sigma itu apa? Untuk kalangan generasi Alpha yang lahir 2010 sampai hari ini. Kakak-kakak pemuda bisa menjelaskan Sigma itu apa? Untuk ini
term, istilah yang dipakai sama anak-anak yang lahir dari 2010 sampai 2025. Mungkin mereka sekarang usia dari berapa bulan hingga usia 15 tahun. Sigma, gitu ya. Sigma itu apa? Seseorang yang cool ya. Yes, cool, terus berani, kemudian apa? Tangguh. Itu. Bapak Ibu nggak pernah tahu, nggak pernah tanya sama anaknya. Ya. Tangguh gitu ya, populer gitu ya, bagus gitu ya, pemimpin yang apa, hebat gitu. Kemudian Sigma itu adalah manusia-manusia yang langka. Gak banyak pria yang setampan itu gitu ya. Biasanya di setiap kelompok itu mungkin cuma satu gitu ya, dia paling cool gitu. Kemudian dia itu adalah seorang pria yang mandiri, bukan anak mami ya. Sigma itu bukan anak mami ya, mandiri. Kemudian dia tegas dan punya pribadi yang kuat. Dan dia Sigma, kenapa dia dibilang Sigma? Kalau kebanyakan orang suka mengikuti apa yang menjadi kebiasaan, Sigma male itu punya Punya apa? Dia tidak mencoba untuk mengikuti standar. Apalagi kalau dia tahu itu sesuatu yang tidak benar, yang mungkin bahasa orang sekarang kayak muna gitu ya. Munafik, aku nggak mau ikut. Nah, Sigma male gitu, dia tidak mencoba untuk memenuhi standar yang ada di masyarakat. Jadi cool banget orang itu. Dia menjadi dirinya dia sendiri. Dia berani keluar dari zona nyaman, makanya tangguh ya. Orang biasanya udahlah ini yang bagus, ini yang aman, ini nggak banyak tuntutan, aku yang ini aja. Tapi Sigma male enggak. Ketika orang lain memilih yang mudah-mudah, dia mencari tantangan gitu. Dan memang dia suka atau berani kepada tantangan. Itu Sigma. Dan menurut anak-anak sekolah minggu, Tuhan Yesus adalah Sigma male yang ada di dalam Alkitab. Ya, oke, cocok gitu ya. Kemudian teman-teman, menurut teman-teman Tuhan Yesus ini ris nggak? Kalau menurut Ibu Pendeta ris total, ris maksimal. Menurut kalian ris nggak Tuhan Yesus ini? Ya, ris total ya. Ya, Bapak Ibu tahu ris itu apa? Apa ris itu? Daya tariknya kuat banget, sangat mempesona, gitu ya. Makanya teman-teman, coba kita lihat gambar dulu. Kita lihat gambar. Kita mau membuktikan si Sigma male itu. Lihat dia paling cool. Ketika para raja suka menunggangi kuda yang menunjukkan sebuah kegagahan, sang Sigma male ini dia tidak mau mengikuti kebiasaan, ya. Tahu teman-teman apa yang membuat dia berbeda? Di mana ketangguhannya? Dia memilih menjadi raja yang tidak menggunakan kekerasan. Makanya dia tidak menggunakan kuda untuk berperang, tapi dia menunggangi keledai yang melambangkan apa? Bisa bilang kelemahan, tapi ini berbicara tentang tanda bahwa tidak akan perang. Ini biasanya raja-raja dalam perjanjian lama, kalau kita lihat Salomo dan lain-lain, ketika mereka menunggangi keledai itu berarti tanda bahwa tidak akan perang. Dia tidak mengundang berperang. Kemudian lihatlah risnya itu, total banget ya, ganteng ya, ganteng, mempesona. Ya kalau kita nonton di film-film biasanya dia dipilih yang paling ganteng gitu ya, Tuhan Yesus itu ya, total banget gitu, daya tariknya. Jadi ris itu Bapak Ibu karisma. Karisma itu bahasanya anak-anak generasi alfa itu karisma. Menurut teman-teman, Tuhan Yesus itu God nggak? GOAT. Apa GOAT itu? Apa? Iya, greatest of time.
Nggak tahu kan Bapak Ibu? Ya, itu dia adalah istilah-istilah yang dipakai oleh generasi alfa. Ini ibadah intergenerasional. Tujuannya adalah supaya gap atau jembatan antara generasi baby boomers yang hidup di masa penjajahan gitu ya, dengan generasi alfa yang hidup dalam dunia yang begitu merdeka. Bahkan dari kamar tidur mereka bisa menjelajahi dunia dengan yang namanya gadget ini. Gereja punya istilah yang namanya ibadah intergenerasional. Kalau lihat di undangan-undangan yang kami bagikan, Minggu Palmarum intergenerasional. Jadi ibadah ini mencoba juga menjembatani jarak antar generasi. Inilah cara anak-anak melihat Tuhan, Bapak Ibu. Mereka melihat Tuhan sebagai the greatest of all time gitu ya. Makanya hari ini dia tetap menjadi yang terbesar. Hari ini Bapak Ibu dan anak-anak sedang merayakan the greatest itu. Seseorang yang terbesar bahkan sepanjang apa? Time itu di sini dalam artian God itu apa? Besar sepanjang masa. Makanya dari 2000 tahun lalu sampai hari ini anak-anak tetap merayakan dia sebagai seseorang yang terbaik. Seseorang yang terbaik sepanjang masa. Di zaman kakek nenek kita dia yang terbaik. Di zaman papa mama kita dia yang terbaik. Dan di zaman kita anak-anak hari ini dia yang terbaik. Yesus itu adalah GOAT, ya, greatest of all time. Itu Bapak Ibu. Itu gambaran Yesus dalam benak anak-anak kita. Kata palem itu ada di Yohanes saja. Kemudian ranting pohon itu ada di Matius 21 ayat 8. Nah artinya di bacaan kita pagi ini tidak ada kata palem. Teman-teman, Bapak Ibu Saudara menemukan anak-anak ada kata palma dalam bacaan kita? Ada ya, cuman pakaian ya. Pakaian yang dibentangkan, makanya pakaian ini kita pasang. Kata palma itu ada di Yohanes 12 ayat yang ke-13. Tapi kita sudah melakukan prosesi dengan palma. Karena itu kita tetap harus tahu makna dari palma ini. Daun palma ini atau daun palem. Daun palem ini adalah simbol kemenangan, simbol kesuburan, simbol keadilan dan kemuliaan. Itu ada dalam Yohanes, ya, ada dalam Raja-Raja, ada dalam Wahyu. Di Wahyu dikatakan orang banyak memakai jubah putih dan memegang daun palem, gitu ya. Nah kalau kita lihat di saudara-saudara kita yang Katolik, setelah selesai ibadah ini, umat, mereka menyebut umat, akan membawa pulang daun palma ini. Daun palma ini akan ditaruh di balik salib, lalu digantung di rumah, di tempat yang mereka bisa lihat setiap hari, setiap waktu. Kenapa? Karena daun palma ini menggambarkan kesementaraan. Anak-anak sekolah minggu pernah lihat orang yang hidupnya selama-lamanya nggak pernah mati? Udah pernah tahu? Udah pernah searching di Google? Di ChatGPT? Udah pernah cari tahu nggak ada orang yang nggak pernah mati? Nggak pernah ya? Semua orang pasti akan mati gitu ya. Bahkan pohon yang usianya puluhan-puluhan atau berapa puluh tahun pun pada waktunya akan mati. Yang daun palma ini untuk mengingatkan kepada kita bahwa hidup ini hanya sementara. Makanya untuk saudara-saudara kita yang Katolik, mereka taruh di rumah mereka. Ini misalnya salib mereka lihat. Setiap hari mereka akan melihat, oh daun ini hijau tua. Besoknya mulai hijau muda. Berikutnya mulai menguning. Selanjutnya menjadi coklat. Ya, daun palem ini mengingatkan kesementaraan. Bahkan pada akhirnya ketika rabu-abu ini akan dibakar. Daun yang sudah menjadi coklat itu akan dibakar. Dan ketika telah dibakar, itu akan menjadi simbol kefanaan kita bahwa tidak ada yang abadi. Bapak Ibu dan saudara juga anak-anak yang dikasihi Tuhan,
Jadi berbicara daun palma ini tidak sedang berbicara denominasi. Oh itu Katolik ya Mbak, kita janganlah, kita kan Protestan. Tidak sedang berbicara denominasi. Karena Bapak Ibu bisa membaca sendiri di dalam Injil Yohanes disebutkan di situ ranting apa? Di dalam Injil Yohanes disebutkan apa? Yesus itu dielu-elukan dengan menggunakan ini, daun palma. Kemudian di Matius bukan hanya daun palma, dikatakan ranting-ranting, apapun ranting yang ada itu dipakai di situ. Atau animasi gitu ya. Dengan gambar animasi mereka dibayar, itu cara mereka mencari hidup. Tapi sekarang dengan kemajuan teknologi, gambar mereka itu hanya dengan sekali klik muncul, dan orang tidak butuh mereka lagi. Mereka tuh seperti orang-orang di Jogja yang dulu tukang becak yang mencari-cari, lalu ketika ada Gojek mereka hilang pendapatan. Seperti itu. Ini dunia saat ini. Ini keadaan dunia saat ini. Lalu apa lagi aplikasinya tentang ini? Orang tua. Ada banyak oma-oma. Kalian panggil pakai neneknya apa? Uti dan kakung, biar nggak salah. Ada banyak uti dan kakung yang hidupnya jauh dari anak-anak. Yang hosananya andaikan anakku dekat. Kalaupun nggak dekat, minimal tiap lebaran lah mudik. Minimal tiap Natal lah mudik. Minimal tiap hari Minggu habis ibadah telepon. Itu bisa menjadi jeritan dari uti dan kakung. Aku punya banyak cucu, ada yang 17, ada yang 8, ada yang 24. Tapi semua cucu-cucuku itu jauh. Kadang-kadang hosana dari hati uti dan kakung itu, andaikan cucuku yang pintar main HP itu berhenti sebentar nggak nge-game, lalu halo uti, apa kabar? Udah makan belum? Jangan lupa ya suntik perutnya dulu sebelum makan. Uti kan dia bebek. Ada yang utinya kayak gitu? Kakungnya kayak gitu? Suka suntik perut? Wah, hebat kakungnya ya, gak sakit gitu ya. Nah itu kadang-kadang hosana itu adalah jeritan anak orang tua yang kehilangan anak. Karena telah berumah tangga, karena telah bekerja jauh. Mereka seperti tiada, mereka dilupakan. Kadang-kadang hosana adalah jeritan orang tua yang merindukan anak-anak. Kadang-kadang hosana adalah jeritan uti dan kakung yang merindukan cucu-cucunya. Tuhan memanggil kita Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan untuk mendengarkan jeritan minta tolong, hosana dari orang-orang yang ada di sekitar kita, dari alam semesta yang sudah begitu rusak oleh sampah plastik, dari orang-orang yang kita kasihi yang jauh daripada kita. Amin buat firman Tuhan saat teduh untuk kita. Kita lihat dalam gambar ini, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, ada beberapa kata kunci yang muncul dalam bacaan kita yang ada di gambar itu. Yang pertama ada keledai, yang kedua ada apa itu? Pakaian ya. Kalau kita lihat di ayatnya yang ke-36, sementara Yesus menunggangi keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ini kami minta kepada Komisi Hari Raya taruh pakaian di sini, gitu. Tapi kita bukan orang Yahudi gitu ya, kita orang Indonesia, kayak rasanya ada pekeu menaruh pakaian di sini. Mungkin, ya pekeu ya, nggak enak rasanya ya. Kok nggak enak ya naruh pakaian di sini. Mungkin di minggu-minggu Palmarum yang akan datang kita berani gitu ya. Supaya apa ya? Ini bukan sekedar dekorasi, tetapi ini adalah ikon-ikon. Adalah pembacaan firman yang coba dihidupkan
oleh segala sesuatu yang ada dalam ruangan ini. Ini perhatikan, ada paku, ada mahkota duri, ada cemeti, ada tombak, roti dan anggur dan jubah ungu dan seterusnya. Yang ada di depan kalau bisa lihat kain hitam ini dimaksudkan sebagai pakaian. Mungkin tahun depan bisa benar-benar pakaian gitu ya. Bisa benar-benar pakaian yang dipasang dari luar sana sampai ke dalam sini. Minggu ini tahun ini dibekali dulu kepada Bapak Ibu supaya melihat ini tidak lebay. Tetapi gimana perasaan Bapak Ibu ketika melewati, menginjak pakaian-pakaian, hatinya itu gimana rasanya? Gak enak ya, aduh aku injak pakaian orang. Nah tetapi itu yang mau ditunjukkan, itu yang mau disampaikan kepada kita melalui pembacaan ini, bahwa pada waktu itu orang-orang yang mengeluk-elukan Yesus, mereka menghamparkan pakaian di jalan. Teman-teman tahu? Anak-anak sekolah minggu tahu apa arti dari makna dari pakaian itu? Untuk orang-orang pada waktu itu? Tahu yang di atas? Bapak Ibu? Dalam tradisi orang pada waktu itu tahu makna dari ketika mereka meletakkan pakaian di sepanjang jalan itu? Ya? Menghormati, betul. Keras, ya. Selamat datang, welcome, Sugeng Rawuh, gitu ya. Sugeng Rawuh. Mari semua memuji Tuhan, yang bernafas memuji Tuhan. Papa dan mama, opa dan oma, semua memuji Tuhan. Mari semua memuji Tuhan, yang bernafas memuji Tuhan. Papa dan mama, opa dan oma, semua memuji Tuhan. Burung di pohon, kuda di kandang, lembu di sawah, sapi di ladang, ayam dan kodok, semua binatang, semua memuji Tuhan. Mari semua memuji Tuhan, yang bernafas memuji Tuhan. Mama dan papa, opa dan oma, semua memuji Tuhan. Mari semua memuji Tuhan, yang bernafas memuji Tuhan. Papa dan mama, opa dan oma, semua memuji Tuhan. Mari semua memuji Tuhan, yang bernafas memuji Tuhan. Papa dan mama, opa dan oma, semua memuji Tuhan. Burung di pohon, kuda di kandang, lembu di sawah, sapi di ladang, ayam dan kodok, semua binatang, semua memuji Tuhan. Mari semua memuji Tuhan, yang bernafas memuji Tuhan. Papa dan mama, opa dan oma, semua memuji Tuhan. All kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth. There's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind the spine, you live to die, rejected like the rocks, trampled on the ground. You took the fall and taught of me. Crucified, laid behind the side, you live to die, rejected and